Shalom, puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyiapkan hati kita mau menaikkan pujian bagi Raja di atas segala Raja, bagi nama di atas segala nama. Haleluya. Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala Raja, Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala Raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala Raja, Raja segala Raja, Raja segala Raja. Nama di atas segala nama, yang kelak setiap lutut kan bersujud bertelut menyembah Dia, dan segala lidah kan mengakui menyembah Dia sebagai Tuhan. Nama Yesuslah, nama Yesuslah yang layak dipuja, disembah. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah. Biar kerinduan untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu senantiasa ada dalam hati kami Tuhan.
dan terwujud dalam tindakan kami. Biar kami boleh menjadi saksi kemuliaan nama-Mu. Biar kami boleh meninggikan, mengagungkan Kau ya Raja di atas segala raja. Dalam segala keterbatasan kami, kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami. Terlebih lagi saat ini di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, bentuk kami, tuntun kami, tegur kami dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Filipi pasal 2, mulai ayat yang 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam pengajaran tentang konsep kealahan Kristus, ayat-ayat yang barusan kita baca semakin meneguhkan iman percaya kita bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya Dia mengklaim dirinya adalah Tuhan dan membuktikan kuasa kealahannya dalam pengajaran dan tindakan-tindakannya. Tapi di sini kita juga diajar bahwa Yesus sebagai Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah suatu ketetapan dari Allah. Dikatakan Allah mengaruniakan Dia, Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya. Yesus bukan sekedar manusia yang gila, yang menganggap dirinya setara dengan Allah dan ngaku-ngaku tanpa bukti. Enggak. Yesus menunjukkan bukti bahwa Dia ada sebagai penggenapan dari nubuatan sejak lama. Nyata dalam kuasa mujizatnya, nyata dalam Dia mengusir roh jahat, nyata dalam pengajarannya yang penuh kuasa. Dan dalam ayat ini dikatakan bahwa sungguh Yesus tidak ngaku-ngaku. Allah itu yang menetapkan Dia, Allah mengaruniakan kepada Dia nama di atas segala nama. Nama yang kepadanya setiap lutut kelak akan bertelut, setiap lidah akan mengaku sungguh Yesus adalah Tuhan. Dan dalam konteks kerendah hatian, kita diajarkan bahwa ketika Yesus dalam ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang ke-5, 6, 7, dan 8 dikatakan di sana bagaimana Yesus dalam keadaan sebagai manusia itu merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya ayat 9 diawali dengan perkataan demikian. Karena sikap kerendahan hati dan ketaatannya yang sempurna itulah, maka tidak bisa kita menyangkal bahwa Dia layak ditinggikan dan Dia layak menerima nama di atas segala nama. Di sini kita diajar untuk melihat Yesus sebagai teladan. Bagaimana Dia yang adalah Allah, yang mulia, yang sempurna, tapi berkenan merendahkan dirinya sedemikian rupa hingga binasa. Sedang kita yang berdosa dan hina justru ingin mengangkat nama kita, meninggikan nama kita, mendapatkan hormat, mendapatkan pujian. Padahal seharusnya kita mengikuti teladan Yesus.
Kita diajar untuk merendahkan diri seperti Dia. Dan di sini ada suatu konsep adanya pengakuan Allah. Bahwa ketika kita merendahkan diri seperti Kristus merendahkan dirinya, itu sesungguhnya tidak luput dari perhatian Tuhan. Kita mungkin merasa dengan aku merendahkan diri, aku tidak mendapat apa-apa. Bahkan aku semakin dihina, bahkan aku semakin direndahkan, dimanfaatkan. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk jangan berhenti melakukannya. Sebab sesungguhnya itu semua tidak luput dari perhatian Allah Bapa. Dan ada satu imbalan untuk kerendah hatian Kristus, sama seperti untuk kerendah hatian kita juga. Kita diingatkan akan pengajaran Yesus sendiri ketika Dia berkata bahwa Allah itu benci orang yang congkak. Kita diajar untuk merendahkan dirimu, maka engkau akan ditinggikan. Dan firman Tuhan yang hari ini, firman Tuhan dalam kesempatan ini meneguhkan pengajaran itu. Satu hal yang perlu kita perhatikan, kita bukan diajar merendahkan diri supaya ditinggikan. Itu sama saja kita tidak niat merendahkan diri. Itu sama saja kita tetap ingin meninggikan diri. Tapi saat kita merendahkan diri, kita harus ingat senantiasa bahwa itu tidak luput dari perhatian Tuhan. Soal wujud imbalan dari Tuhan seperti apa, itu urusan Tuhan. Bagian kita rendahkan diri. Rendahkan diri. Rendahkan diri di hadapannya. Rendahkan diri di hadapan sesama. Jangan sibuk mencari nama untuk diri kita. Sama seperti Kristus tidak sibuk mencari kemegahan bagi namanya. Justru ketika Yesus aktif merendahkan dirinya di sana, Bapa aktif mengangkat tinggi. Hingga kelak saat ini yang semua menyangkal, Dia pun tidak akan bisa menyangkalnya lagi. Semua akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sini kita dibawa pada pengajaran yang ketiga, bahwa kelak akan nyata bagi semua orang. Bedanya, orang percaya yang beriman kepadanya dalam hidup ini akan mengaku sungguh Yesus adalah Tuhan dengan kebahagiaan, dengan kekaguman. Tapi orang yang saat ini tidak menerima Dia sebagai Tuhan, yang menyangkalinya, menghinanya, merendahkannya, kelak akan mengakui sungguh Yesus adalah Tuhan dalam ketakutan dan penyesalan yang luar biasa. Ini juga merupakan suatu panggilan untuk kita. Sudahkah kita teguh dalam iman percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan? Mari renungkan, mari buka hati kita. Bagi yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, kiranya Roh Kudus yang meneguhkan, bekerja dan meneguhkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam kesempatan kali ini kami diingatkan bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan. Itu pengakuan yang bukan atas dasar pengakuan dirinya saja sebagai manusia, tapi sungguh bukti nyata ada lewat pengajarannya, mujizatnya, pekerjaannya, pengajarannya, dan ada dalam peneguhan bahwa sungguh itu adalah ketetapan Allah Bapa. Allah Bapa menganugerahkan kepadanya, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, yang kepadanya setiap lutut, setiap lidah kelak akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sini juga kami diajar untuk tidak berhenti mengikut teladan kerendah hatian Tuhan. Bahwa itu semua tidak luput dari perhatian Tuhan. Kami juga diingatkan untuk tidak ragu lagi, untuk tidak menunda lagi, untuk membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Sehingga kelak ketika Dia datang dalam segala kemegahan dan kemuliaannya, kami tidak menyambutnya dalam kegentaran, tangis, dan penyesalan, tapi kami menyambutnya dengan sukacita dan bahagia. Sungguh Engkau nama di atas segala nama, sungguh Yesus Raja di atas segala raja. Bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.